Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, balik lagi bareng Miss Sinta. Hari ini kita akan belajar latihan soal ujian sekolah kelas 9 SMP pelajaran matematika. Ini merupakan bagian 2. Soal kali ini Miss Sinta buat untuk kurikulum merdeka. Jadi, jika di sekolah adik-adik masih menggunakan kurikulum 2013, adik-adik bisa lihat soal yang pernah Miss Sinta buat sebelumnya. Ada di playlist kelas 9. Nah, karena ini merupakan bagian 2, pastikan adik-adik sudah tonton bagian satunya dulu. Karena pada bagian 1, Miss Sinta sudah membahas soal nomor 1 sampai 15. Dan di bagian 2 ini, kita akan langsung masuk ke soal nomor 16. 16. Pada gambar di samping, pasangan sudut sehadap adalah... Nah, adik-adik masih ingat tidak? Sudut itu ada yang sehadap, ada yang berseberangan, ada yang sepihak. Untuk sudutnya sehadap, itu merupakan sudut yang menghadap ke arah yang sama. Jadi kan di sini dia bilang pasangan sudut, berarti sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Untuk gampang mengingatnya, misalnya sama-sama menghadap ke kiri, kiri kita ya, sama-sama menghadap ke kanan, atau ke bawah, atau ke atas, pokoknya arah hadapnya itu sama. Kalau kita lihat pilihan A, P1 dan Q2. Nah, P1 dan Q2 ini dia beradanya sama-sama di luar ya, tapi dia tidak sehadap. Si P1 ini menghadap ke kiri, si Q2 ini dia menghadap ke kanan. Jadi dia tidak sehadap, melainkan sudut luar sepihak. Karena dia masih berada di garis yang sama, sama-sama di atas ya. Jadi dia sepihak. Opsi B, P2 dan Q3. Dia berada di dalam, jadi dia merupakan sudut dalam. Tapi posisinya berseberangan. Tidak sepihak, tidak sehadap. Jadi kita sebut dia sudut dalam berseberangan. Opsi C, P3 dan Q3. Kita lihat dia sama-sama menghadap ke kiri bawah. Jadi dia merupakan pasangan sudut sehadap. Maka jawaban dari soal nomor 16 ini adalah C. Jangan sampai tertukar ya. 17. Besar sudut CBD adalah CBD merupakan sudut lancip, yang mana CBD jika dijumlahkan dengan ABC akan sebesar sudut ABD. ABD ini kan sudut siku-siku, maka besarnya pasti 90 derajat. ABC 65, maka berarti CBD adalah sisanya. Sudut ABC tambah CBD adalah ABD. 65 ditambah sudut CBD hasilnya 90. Sehingga sudut CBD adalah 90 kurang 65. Jadi, sudut CBD sebesar 25 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Delapan belas. Perhatikan gambar. Besar sudut BOC adalah, di sini dia udah bilang BOC-nya 2x ya, tapi kita tidak tahu 2x ini besarnya berapa. Untuk pengerjaan soal nomor 18 ini sebenarnya sama dengan soal nomor 17. Bedanya, pada soal nomor 17, sudut yang diberikan merupakan sudut siku-siku, jadi jumlahnya 90 derajat. Kalau untuk soal nomor 18 ini, sudut AOC itu sudut pembantunya ya. AOC ini merupakan sudut lurus, yang mana sudut lurus ini besarnya 180 derajat. Jadi, AOB tambah BOC hasilnya harus 180. Nah, AOB kan 3x, BOC 2x. Jadi, 3x tambah 2x hasilnya 180. 5x 180. Maka x 180 dibagi 5. X adalah 36 derajat. Jadi, apakah jawabannya 36 derajat A? Tidak. Jika adik-adik menjawab sampai di sini, jawaban adik-adik kan salah. Yang dia tanya bukanlah besar X. Yang dia tanya adalah berapakah besar BOC, yang mana BOC ini besarnya 2X.
2x berarti kita harus hitung 2 kali 36. Jadi sudut BOC adalah 72. Jadi jawabannya adalah D. Pastikan adik-adik tidak salah dalam membaca soal. Harus sampai tuntas. Jangan setengah-setengah. 19. Keliling bangun di atas adalah, nah ini bangunnya adalah bangun segitiga, siku-siku. Apapun bangunnya yang namanya keliling sebenarnya bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan semua sisinya. Di sini kan dia segitiga, berarti ada 3 sisi yang harus kita tambahkan. Kelilingnya 6 cm ditambah 8 cm ditambah 10 cm. Maka jawaban kelilingnya adalah 24 cm. Jawabannya B. Jumlah siswa yang mengikuti ulangan matematika adalah, ini cukup mudah. Kita lihat saja datanya ada berapa buah, karena satu data akan mewakili satu anak. Jadi misalnya 7, 8, itu ada 2 anak nih. Jadi kita hitung semuanya, ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi, jumlah siswa yang mengikuti ulangan matematika adalah 21 orang. Jawabannya adalah B. 21. Data siswa SDN Duren Sewu 1 dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Selisih banyaknya siswa tahun 2012 dan tahun 2009 adalah, nah jika adik-adik menemukan soal mengenai diagram, yang ditanyakan biasanya kalau bukan jumlah akan selisih. Jumlah merupakan data satu ditambahkan dengan data lainnya. Jadi kita tambahkan jika dia bertanya jumlah. Jika dia bertanya selisih, selisih ini perbedaan. Kita kurangkan. Mana datanya yang besar, kita kurangkan dengan data yang lebih kecil. Di sini 2012 lebih banyak, sebesar 300. Kemudian 2009 sebesar 200. Tinggal kita kurangkan. 300 kurang 200 adalah 100. Jadi selisih atau perbedaan banyaknya siswa adalah 100 orang. Jawabannya D. 22. Banyak siswa yang memiliki berat badan 42 kg adalah, 42 kg itu adalah titik yang ini. Titiknya ternyata tidak ada di garis manapun. Titiknya berada di antara garis 14 dan 16. Kira-kira berapa ya angka yang ada di antara 14 dan 16? Nah, jawabannya adalah 15. Maka, banyak siswa yang memiliki berat 42 kg adalah 15 siswa. Jadi adik-adik jangan bingung jika seandainya datanya atau titiknya ditempatkan tidak ada di garis manapun. Tinggal adik-adik lihat saja, dia berada di antara apa. 23. Koordinat titik A pada gambar di samping adalah, nah koordinat ini penulisannya adalah X, Y, yang mana X merupakan garis datar. Nah berarti yang di bawah sini. Kemudian Y adalah garis tegak, berarti ini. Jadi penulisan koordinat titik A, X, Y adalah 2,3. Jangan terbalik ya, karena jika terbalik akan salah. 24. Domain dari diagram panah di atas adalah, jadi dari diagram panah ini ada 3 istilah. Ada domain, ada kodomain, ada juga range atau daerah hasil. Domain merupakan daerah asal. Daerah asal berarti A. A ini ada apa aja? 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah A.
Sedangkan seandainya ditanya kodomain, maka jawabannya adalah 136 yang ada di diagram B. Kalau seandainya ditanya range atau daerah hasil, yang terpilih saja di B, maka daerah hasil atau range-nya adalah 1,6. Jangan terbalik, jangan tertukar ya. Domain daerah asal. Jadi kita isi yang A. 1, 2, 3, 4. 25. Suatu fungsi didefinisikan f(x) sama dengan 7 kurang setengah x dengan daerah asal A min 2,0,2,4. Daerah hasil fungsi tersebut adalah, nah ini dia tidak menggunakan gambar ya, tapi dia langsung bilang kalau domain atau daerah asalnya min 2, 0, 2, dan 4. Kira-kira daerah hasilnya apa ya? Untuk menemukan daerah hasil, kita tinggal mengganti si x yang ada di fungsi ini dengan angka di daerah asal. Jadi, f(x) kan 7 kurang setengah x, maka kita bisa menghitung f min 2 sama dengan 7 dikurang setengah kali min 2. Sama dengan 7, min setengah kali min 2 ini adalah plus 2 per 2, alias plus 1. Jadi, 7 tambah 1 sama dengan 8. F0, 7 kurang setengah kali 0, 7 kurang 0, jadi 7. F2, 7 kurang setengah kali 2, sama dengan 7 kurang 1, hasilnya 6. F4, 7 kurang setengah kali 4, sama dengan 7 kurang 2, sama dengan 5. Jadi, daerah hasil dari fungsi tersebut adalah 8, 7, 6, dan 5. Jawabannya D. 26. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 2X tambah 3 adalah, nah adik-adik harus tahu, gradien bisa kita temukan di angka yang menempel pada variabel X. Nah, di sini Y sama dengan MX plus C. Jadi M ini gradien ya. Gradien adalah angka yang menempel pada X, berarti Y sama dengan 2. Jawabannya adalah C. Panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 15 cm. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 9 cm, panjang sisi segitiga siku-siku yang lainnya adalah, nah ini gambar segitiga siku-siku. Dia bilang sisi miring 15, salah satunya 9, satunya lagi berapa? Adik-adik masih ingat tidak rumus dari Pythagoras? Jadi untuk yang segitiga siku-siku kita dapat menggunakan Pythagoras. Pythagoras ini rumusnya adalah jumlah kuadrat dari dua sisi tegak, dua sisi yang saling tegak lurus sama dengan sisi miring kuadrat. Jadi x kuadrat tambah 9 kuadrat ini hasilnya adalah 15 kuadrat. Jadi ketika kita ingin mencari x, maka kita bisa x kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi lain kuadrat. X kuadrat sama dengan 225 dikurang 81. X kuadrat sama dengan 144. X sama dengan akar 144. Jadi X sama dengan 12. Maka panjang sisi segitiga siku-siku yang lainnya adalah A, 12 cm. 28. Panjang sisi AB pada segitiga ABC di samping adalah, nah ini merupakan segitiga siku-siku sama seperti soal sebelumnya. Yang ditanya pun juga sama, salah satu dari sisi yang tegak lurus. Maka rumusnya berarti sama, AB kuadrat adalah 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. AB kuadrat sama dengan 169 dikurang 144.
AB kuadrat sama dengan 25. AB sama dengan akar 25. AB sama dengan 5. Maka jawabannya adalah B, 5 cm. Dihafalkan ya, dipahami dengan baik soal rumus Pythagoras ini. Sebuah meja berbentuk lingkaran memiliki keliling 132 cm. Panjang jari-jari meja tersebut adalah, nah, dia bilang di sini kelilingnya 132. Maka keliling sama dengan 132. Rumus dari keliling kan 2VR. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. 2 kali V kali R sama dengan 132. 2 dikali 22/7 dikali R sama dengan 132. 44/7 kali R sama dengan 132. R sama dengan 132 dikali 7/44. 132 sama 44 bisa kita bagi. Hasilnya adalah 3. Jadi R adalah 3 kali 7. R sama dengan 21 cm persegi. Jawabannya adalah D. Jika disediakan kawat sepanjang 2 meter untuk membuat kerangka prisma di atas, maka panjang kawat yang tersisa adalah, nah jadi kita kalau misalnya ingin membuat kerangka prisma segitiga, ini kan prisma segitiga ya, berarti kita butuh sebanyak 2 buah keliling alas, juga 3 buah tinggi. Jadi rumus dari panjang kerangka prisma adalah 2 keliling alas tambah 3 tinggi. Kalau seandainya dia adalah prisma segi 4, segi 5, segi 6, berarti tingginya akan berbeda. 2 keliling alas tambah 5 kali tinggi, jika dia prisma segi 5. Begitu tinggal kita sesuaikan saja ya. Nah, di sini kita butuh keliling alas. Adik-adik masih ingat kan? Untuk menghitung keliling tinggal ditambahkan semua sisinya. 13 tambah 12 tambah 5. Hasilnya 30 cm. Tinggal kita masukkan ke rumus. 2 dikali 30 ditambah 3 kali 20. 60 ditambah 60 sama dengan 120 cm. Kenapa tidak ada di opsi ya? Kok pilihan jawabannya tidak ada 120 cm? Apakah soalnya salah? Tidak. Jadi, yang ditanya bukanlah panjang kerangka prismanya. Yang ditanya adalah sisa kawat. Yang mana di sini kita akan membutuhkan 120 cm kawat. Kawat yang tersedia adalah 2 meter. 2 meter ini adalah 200 cm. Harus diubah ke cm, karena tadi kita menghitung panjang kerangkanya dalam cm. Jadi satuannya harus sama, untuk memudahkan kita dalam mengurangkannya. Sisa kawatnya adalah 200 dikurang 120, maka sisa kawat adalah 80 cm. Jawabannya adalah B. Nah, adik-adik, kita telah mengerjakan 30 soal latihan ujian sekolah matematika kelas 9. Terima kasih ya telah belajar bareng Miss Sinta. Jangan lupa adik-adik tonton juga bagian 3-nya untuk nomor 31 sampai 45. Sampai di sini Miss Sinta pamit ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya agar adik-adik tahu ketika Miss Sinta upload video baru. Bagikan juga video ini jika menurut adik-adik video ini bermanfaat. Ajak teman belajar bareng ya. Nah, jika ada yang adik-adik kurang paham, bisa komen di kolom komentar. Akan Miss Sinta jelaskan ulang. Miss Sinta pamit, sampai jumpa lagi.